Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyadani dengan NIM F1E325063 dari Prodi Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan poster yang telah saya buat yang dengan berjudul Aljabar Boolean. Terus peran aljabar Boolean dalam ilmu komputer dan perancangan rangkaian logika. Nah, jadi di sini saya mengambil studi kasus dari jurnal yang bernama Peran Aljabar Boolean dalam Ilmu Komputer dan Perancangan Rangkaian Logika dari Jurnal Informal Politeknik Indonesia Surakarta. Nah, jadi topik yang saya pilih adalah aljabar Boolean dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen pengampu di mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi aljabar Boolean ini adalah salah satu materi dalam kuliah Matematika Diskrit. Terus saya memilih topik ini karena aljabar Boolean itu sangat berkaitan dengan bidang informatika, terutama dalam pemrograman dan juga logika komputer serta perancangan rangkaian digital. Terus di sini juga ada berdasarkan jurnal yang saya cantumkan di dalam poster saya. Terus berdasarkan jurnal ini itu untuk mengandung pembahasan di poster ini. Jadi saya mencari jurnal yang sesuai dengan topik tersebut. Nah, jadi isi poster ini tidak hanya membahas teori dari aljabar Boolean, tetapi juga menunjukkan bahwa konsep tersebut digunakan dalam contoh sederhana, yaitu studi kasus logika if-else yang membawa payung seperti implementasinya di dunia nyata. Nah, jadi di bagian ini di jurnalnya itu saya menampilkan cuplikan dari jurnal tersebut. Jadi dari jurnal tersebut kita bisa menjelaskan bahwa aljabar Boolean ini memiliki peran besar dalam ilmu komputer. Terus misalnya dalam permodelan gerbang logika atau penyederhanaan rangkaian digital dan juga pemrograman logika. Terus di dalam abstrak di jurnal ini, di sini kita bisa melihat bahwa aljabar Boolean itu bukan hanya rumus matematika saja, tetapi juga bisa menjadi dasar penting dalam sistem komputer. Juga komputer itu bekerja menggunakan nilai biner yaitu 0 dan 1. Dan konsep inilah yang dijelaskan dalam aljabar Boolean. Nah, jadi di bagian poster ini ada yang pertama itu pengertian. Jadi sebelum kita masuk ke dalam studi kasus, saya akan menjelaskan pengertian dari aljabar Boolean ini. Jadi aljabar Boolean itu adalah cabang matematika yang bekerja dengan dua nilai utama, yaitu 0 dan 1. Jadi 0 itu adalah false dan 1 itu adalah true. Jadi 0 ini berarti false, yaitu salah ya. Jadi kalau dalam pemrograman itu kondisi mati, sedangkan kalau nilai 1 itu adalah true, benar, atau dalam komputer itu kondisi menyala. Jadi dalam komputer itu dua nilai ini sangat penting karena komputer pada dasarnya bekerja dalam sistem biner. Juga jadi setiap keputusan dibuat oleh komputer itu dapat dipresentasikan dengan nilai 0 dan 1. Terus dalam aljabar Boolean itu ada 3 operasi dasar, yaitu AND, OR, atau NOT. Nah, jadi operasi AND itu biasanya ditulis dengan tanda titik, yaitu x.y. Kalau artinya hasil akan bernilai 1 jika A dan B sama-sama bernilai 1. Nah, kalau operasi OR ini dituliskan dengan nilai tambah. Jadi artinya itu hasilnya akan bernilai 1 jika minimal salah satu input bernilai 1. Nah, sedangkan operasi NOT itu dituliskan dengan tanda petik, atau biasanya kita disebut di dalam bahasa matematika itu adalah aksen. Nah, jadi artinya itu nilai A itu dibalik. Jadi kalau nilai A bernilai 1, maka A aksen adalah bernilai 0. Jadi kalau A bernilai 0, maka A aksen bernilai 1. Jadi simpelnya itu begini. Jika A sama dengan 1, maka A aksen bernilai 0. Begitu juga kebalikannya. Jika A sama dengan 0, maka A aksen akan bernilai 1. Jadi secara sederhana itu aljabar Boolean ini membantu kita mengubah kondisi dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi yang dimana bisa menjadi bentuk logika yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, baik di poin yang kedua di dalam poster itu, mengapa aljabar boolean itu penting? Nah, kenapa aljabar boolean itu penting? Yang pertama, aljabar boolean itu bisa menjadi dasar dari logika komputer dan gerbang digital. Terus yang kedua, aljabar boolean itu membantu komputer membuat keputusan. Misalnya, dalam percabangan seperti if else atau variabel yang lainnya. Terus yang ketiga itu, aljabar boolean itu juga bisa digunakan untuk menyederhanakan rancangan rangkaian, sehingga rangkaian digital bisa dibuat lebih efisien. Nah, di sini ada yang pertama itu ada lambang CPU. Jadi misalnya itu kalau kita belajar aljabar boolean, sebenarnya kita sedang mempelajari dasar bagaimana komputer itu bisa berpikir secara logis. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Ini saya dapatkan dari jurnal ini. Nah, lanjut yang ketiga adalah studi kasus. Jadi di sini ada studi kasus if else yang membawa payung, seperti di kehidupan kita sehari-hari, implementasi dari kehidupan kita sehari-hari yang saya ambil dari jurnal saya ini. Jadi kita masuk ke bagian utama. Jadi di sini studi kasus yang saya gunakan adalah contoh logika if else, yaitu menentukan apakah seseorang harus membawa payung atau tidak. Jadi pada studi kasus ini kita mendapati bahwa ada dua variabel boolean. Yang pertama itu R yang berarti is raining. Variabel kedua adalah U, adalah has umbrella. U, jadi R itu sama dengan is raining, kalau U sama dengan has umbrella. Jadi P sama dengan R.U accent. Lalu permasalahannya itu adalah seseorang harus membawa payung jika sedang hujan dan tidak memiliki payung. Nah, di sini itu ada dua kondisi penting. Yang pertama adalah sedang hujan, terus yang kedua itu tidak punya payung. Jadi karena dua kondisi ini harus terjadi bersama-sama, maka kita harus menggunakan operasi AND. Jadi karena kondisinya adalah tidak punya payung, maka variabel U ini harus dibalik menjadi U accent. Nah, di dalam rumus ada P sama dengan R.U accent. Jadi kita bisa baca rumus ini, jadi membawa payung sama dengan sedang hujan dan tidak punya payung. Atau dalam kalimat sederhana itu, orang tersebut harus membawa payung hanya jika hujan dan dia tidak memiliki payung. Oke, baik. Jadi sekarang di sini ada tabel kebenaran. Terus di tabel kebenaran ini ada 4 kolom, di mana ada R yang mempresentasikan adalah kondisi hujan, kalau U adalah kondisi punya payung, kalau U accent adalah kebalikan dari U, di mana tidak punya payung. Nah, kalau P itu adalah hasil akhirnya, yaitu apakah harus membawa payung atau tidak. Nah, jadi pada baris pertama ini ada R sama U, nilainya adalah 0, artinya tidak hujan dan tidak punya payung. Karena U bernilai 0, maka U aksennya itu harus bernilai 1. Jadi kita masukkan ke rumus P sama dengan R.U accent. Jadi di mana P sama dengan 0 kali 1. Jadi hasilnya itu 0. Jadi artinya orang tersebut tidak perlu membawa payung karena tidak hujan. Ini untuk baris pertama. Terus untuk baris keduanya itu R dan U-nya itu R-nya bernilai 0 dan U-nya bernilai 1. Nah, artinya tidak hujan dan kita mempunyai payung. Karena U bernilai 1, maka U accent bernilai 0. Terus kita masukkan ke rumus di P sama dengan 0 dikali 0. Maka hasilnya untuk baris kedua itu adalah 0. 0, iya betul 0. Jadi hasilnya itu tetap 0 karena kondisi hujan tidak terpenuhi. Terus untuk baris ketiga, nah baris ketiga ini adalah kondisi yang paling penting.
pada baris ketiga itu untuk kolom R-nya bernilai 1 dan untuk kolom U-nya bernilai 0. Nah, karena U itu bernilai 0, maka U aksennya itu otomatis bernilai 1. Jadi sekarang kita hitung, kita masuki ke rumus, P sama dengan 1 dikali 1 kan R dikali U aksen, jadi sama dengan 1 untuk baris ketiga. Jadi kondisi ini hasilnya itu adalah 1. Jadi artinya itu orang tersebut membawa payung, jadi outputnya itu bernilai 1 hanya pada kondisi ketika sedang hujan dan tidak memiliki payung. Nah, untuk baris terakhir yaitu baris keempat, di sini kolom R dan U-nya sama-sama memiliki nilai 1. Nah, kalau U-nya itu bernilai 1, maka U aksennya itu otomatis bernilai 0. Maka P sama dengan 1 dikali 0, yang hasilnya adalah 0. Jadi karena hasilnya 0, karena dia sudah memiliki payung, sehingga tidak perlu keputusan tambahan untuk membawa payung. Nah, baik, jadi di sini ada cuplikan juga yang saya ambil dari dalam jurnal. Jadi ini ada cuplikan dari jurnal if else, dan sini ada cuplikan aslinya dari jurnal tersebut. Jadi kita hubungkan perumus tadi dengan contoh kode program di jurnal. Jadi di jurnal variabelnya itu tertulis seperti ini: is raining sama dengan true, terus has umbrella sama dengan false. Nah, artinya R itu sama dengan 1, true, R itu adalah is raining, terus U sama dengan 0, dimana 0 itu artinya false. Jadi U itu has umbrella ya. Terus kemudian programnya itu mengecek if is raining and not has umbrella, print Anda harus membawa payung. Jadi kalimat ini sama dengan rumus boolean itu, P sama dengan R dot U aksen. Jadi is raining and not has umbrella itu adalah R dot U aksen. Nah, jadi bagian is raining itu sama dengan seperti huruf R, bagian not has umbrella sama dengan U aksen. Jadi sedangkan kata N sama dengan operasi N atau tanda titik dot ya. Maka jika is raining sama dengan true, has umbrella sama dengan false, hasilnya itu adalah true and not false. Jadi karena not false menjadi true, maka true and true sama dengan true. Maka true and true sama dengan true. Nah, akhirnya itu program akan menjalankan perintah Anda harus membawa payung. Nah, selanjutnya di sini di dalam poster ini ada langkah penyelesaiannya. Jadi langkah penyelesaian dari studi kasus ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada langkah penyelesaiannya. Jadi di langkah penyelesaian ini dari studi kasus ini, yang pertama itu adalah menentukan variabel boolean. Jadi di sini kita menentukan variabel boolean. Jadi di sini ada R, di mana R itu is raining. Terus U, di mana U itu adalah punya payung. Terus yang terakhir itu adalah P, di mana P itu adalah membawa payung. Nah, jadi di sini kita sudah menentukan variabel booleannya. Terus yang kedua itu adalah bentuk fungsinya. Jadi kita akan menentukan bentuk fungsi boolean itu berdasarkan kalimat masalah. Karena kalimatnya adalah hujan dan tidak punya payung, maka di sini kita bisa tuliskan P sama dengan R dot U aksen. Nah, terus yang ketiga itu kita buatlah tabel kebenaran ini. Jadi tabel kebenaran ini kita itu fungsinya itu untuk melihat semua kemungkinan kondisi. Terus untuk tahap yang keempat adalah interpretasikan hasil. Jadi kita
menginterpretasikan hasilnya itu dari tabel. Hanya satu kondisi yang menghasilkan output 1, yaitu di kolom yang ketiga, yaitu R sama dengan 1 dan U-nya sama dengan 0. Artinya hujan itu sama dengan ya, terus punya payung sama dengan tidak. Jadi ini hasil printnya itu adalah Anda harus membawa payung. Terus kita lanjut ke poin keempat di dalam jurnal tersebut. Jadi di sini yang pertama itu ada contoh kelulusan siswa, di mana L itu adalah siswa lulus, terus M itu adalah nilai matematika memenuhi syarat, dan yang terakhir adalah E, nilai bahasa Inggris memenuhi syarat. Nah, jadi karena siswa lulus, jika siswa lulus terus kedua mata pelajarannya memenuhi syarat, maka fungsi booleannya itu adalah L sama dengan M.E, seperti yang di dalam poster tersebut. Jadi artinya itu adalah siswa hanya lulus jika M sama dengan 1 dan E sama dengan 1. Kalau salah satu dari nilai tidak memenuhi syarat, maka hasilnya 0 atau tidak lulus. Terus selanjutnya itu ada logika XOR, XOR. Nah, jadi XOR itu digunakan untuk mengecek apakah dua nilai berbeda. Jadi fungsi booleannya itu adalah D sama dengan A aksen B ditambah A B aksen, seperti yang ada di dalam poster tersebut. Jadi maksud dari rumus tersebut, outputnya itu akan bernilai 1 jika A dan B itu berbeda. Contohnya seperti A sama dengan 0, terus B sama dengan 1, maka D sama dengan 1. Ini akan terjadi bernilai 1 jika nilai A atau A dan B keduanya itu berbeda. Tetapi kalau keduanya sama, misalnya A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka hasil dari D-nya sama dengan 0. Ini juga berlaku jika A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka D-nya itu akan 0. Jadi intinya itu hasilnya akan bernilai 1 jika dua nilai tersebut berbeda. Jadi XOR ini sangat berguna untuk mengecek perbedaan kondisi. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke poin kelima, di mana poin kelima ini isinya itu adalah representasi dari gerbang logika. Nah, jadi di sini ada 3 gerbang dasar, yaitu di mana gerbang dasarnya itu adalah AND, OR, atau AND, OR, dan NOT. Nah, jadi gerbang AND itu digunakan untuk operasi perkalian boolean. Misalnya X dikali Y. Terus gerbang OR itu digunakan untuk operasi perjumlahan boolean. Jadi misalnya seperti X tambah Y, dan yang terakhir itu adalah NOT. Gerbang NOT ini digunakan untuk membalik nilai, atau yang biasa kita kenal dengan aksen. Jadi rumus seperti yang di awal, P sama dengan R dot U aksen itu sebenarnya juga bisa dibuat menjadi rangkaian logika. Jadi rangkaian sederhananya itu seperti di sini kita bisa bikin rangkaian logikanya seperti ini. Jadi cara bacanya itu seperti input U masuk ke gerbang NOT sehingga menjadi U aksen. Terus yang kedua, hasil U aksen itu digunakan dengan R menggunakan gerbang N. Nah, terus keluaran terakhirnya itu adalah
P. Nah, jadi satu kalimat sederhana itu yaitu membawa payung jika hujan dan tidak punya payung. Jadi kita bisa mengubahnya itu menjadi kalimat, terus menjadi variabel boolean. Dari variabel boolean itu kita bisa mengubahnya menjadi fungsi boolean. Terus dari fungsi boolean kita jadikan tabel kebenaran. Dan yang terakhir itu bisa kita jadikan rangkaian logika. Jadi di poin yang terakhir, di sini ada kesimpulan. Nah, jadi di kesimpulan ini, aljabar boolean itu adalah materi yang paling penting dalam matematika diskrit. Karena menjadi dasar dari cara komputer itu mengambil keputusan. Dengan aljabar boolean ini, kita bisa memahami bagaimana kondisi dalam kehidupan sehari-hari dapat diubah menjadi bentuk logika 0 dan 1. Jadi dalam kondisi kehidupan sehari-hari seperti yang kita bahas tadi di studi kasus membawa payung, jadi kita menggunakan dua variabel yaitu R dan U. Terus kemudian kita bentuklah fungsi di mana menjadi rumus tersebut. Jadi dari tabel kebenaran itu output bernilai 1 hanya saat seseorang sedang hujan dan tidak memiliki payung. Nah, jadi aljabar boolean itu tidak hanya digunakan dalam teori matematika, tetapi juga digunakan dalam pemrograman logika, gerbang logika, dan perancangan rangkaian digital. Jadi, sekian dari penjelasan dari saya mengenai poster aljabar boolean. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.